Oke. Salam kenal Bapak Ibu peserta Senadimas ke-6 tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya selaku penyaji dalam makalah ini, yaitu Imadi Dendi Mesanjaya, dengan anggota Made Windu Antara Kesiman dan Gede Saindra Santiadi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan dengan judul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Realitas Virtual untuk Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng. Kami dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun yang melatar belakangi kegiatan pengabdian yang kami lakukan, itu yang pertama, adanya isu penting dari kehadiran TIK di bidang pendidikan. Hadirnya media pembelajaran berbasis teknologi digital ini dapat membantu memvisualisasikan konsep abstrak yang sedang dibangun dalam diri siswa. Kemudian, support terhadap proses visualisasi konsep abstrak siswa itu sangat sulit dilakukan dengan media pembelajaran berbasis satu dimensi ataupun dua dimensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun situasi yang dapat kami analisis, itu yang pertama, pengembangan dan penggunaan media pembelajaran berbasis realitas virtual di sekolah masih sangat minim. Hal ini menjadi tantangan karena, satu, memerlukan kemampuan programming dan desain digital, yang kedua, memerlukan peralatan teknis dengan spesifikasi khusus. Begitu juga ini ditemukan di Kabupaten Buleleng, yang pertama khususnya di guru tingkat SMP maupun SMA yang belum begitu familiar menggunakan aplikasi virtual reality dalam pembelajaran, terlebih lagi untuk mencoba mengembangkannya sendiri. Nah, adapun permasalahan yang dapat kami identifikasi, yaitu yang pertama, pemanfaatan aplikasi virtual reality atau VR dalam pembelajaran masih dianggap cukup sulit bagi para guru, karena dianggap membutuhkan kemampuan penguasaan atas bahasa pemrograman komputer yang tinggi. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi VR memang masih harus didukung dengan sarana peralatan khusus. Namun, para guru belum mengetahui dengan jelas atau belum cukup pemahaman bahwa terdapat beberapa peralatan pendukung aplikasi VR yang cukup terjangkau dan mudah untuk digunakan. Sehingga yang menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian ini, yang pertama, meningkatkan pemahaman awal tentang konsep aplikasi VR dalam pembelajaran bagi guru dengan aplikasi Melia Lab. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis awal dalam pengembangan aplikasi VR dalam pembelajaran bagi guru dengan aplikasi Melia Lab. Adapun manfaat dari kegiatan ini, khususnya yang pertama itu bagi peserta pelatihan, diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan yang lebih luas bagi guru peserta pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan, mendorong, dan memotivasi kreativitas dalam pemanfaatan teknologi untuk proses pembelajaran yang dilakukan di era Industri 4.0 saat ini. Kemudian untuk perguruan tinggi penyelenggara, memberikan manfaat dengan mengimplementasikan misi perguruan tinggi, terutama dalam upaya sosialisasi dan diseminasi hasil pengembangan bidang teknologi atau penerapan iptek bagi masyarakat yang lebih luas. Terakhir, manfaat untuk tim pelaksana program pengabdian, ini melalui kegiatan ini berkesempatan secara langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat, membantu pengembangan solusi-solusi atas masalah sosial dalam kerangka kegiatan melakukan Tridharma perguruan tinggi. Nah, sedikit tentang aplikasi virtual reality with Melia Lab. Aplikasi Melia Lab ini merupakan salah satu platform pembuat realitas virtual atau virtual reality yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang mudah dan sederhana, hanya dengan teknik drag and drop. Jadi tidak ada proses programming di dalam hal ini.
Yang selanjutnya, dapat membuat konten realitas virtual berbasis edukasi dengan mudah, cepat, dan murah. Tidak mengharuskan guru menguasai bahasa pemrograman. Dapat dikombinasikan dengan media lain seperti video, gambar, dan kuis. Aset-aset 3 dimensi sudah disediakan dalam bentuk objek statis maupun objek yang dinamis, sehingga guru hanya perlu menyiapkan storyline yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap aset yang telah disediakan oleh aplikasi Melia Lab ini. Nah, adapun untuk metode pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang pertama yang menjadi khalayak sasaran adalah guru-guru di tingkat SMP dan SMA yang terdaftar di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng. Dengan kuota dalam pelatihan ini adalah 15 orang guru, bentuknya berupa pelatihan pengenalan dan eksplorasi aplikasi Melia Lab untuk pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis VR. Adapun metode yang dilakukan dalam memberikan pelatihan ini berupa ceramah, tanya jawab, dan tentu saja praktek secara langsung. Nah, untuk skema kerangka rencana program dapat dilihat pada bagian yang tertera. Adapun untuk menjadi ukuran atau tolak ukur keberhasilan dari program pengabdian yang dilakukan mengacu pada 3 poin. Yang pertama, dengan melihat peningkatan pemahaman awal tentang konsep aplikasi VR dalam pembelajaran bagi siswa. Hal ini dapat diukur melalui adanya pemberian tes di akhir kegiatan tentang konsep aplikasi VR dalam pembelajaran. Kemudian, keberhasilan yang kedua, meningkatnya kemampuan teknis awal dalam pengembangan aplikasi VR dalam pembelajaran bagi peserta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur proses praktikum dan melalui uji demo hasil karya VR awal yang dilakukan oleh peserta. Kemudian yang terakhir adalah melihat respon positif dari seluruh peserta pelatihan diukur melalui observasi selama pelatihan berlangsung dan dengan memberikan kuesioner yang menyangkut kesan, saran, kritik, dan usulan peserta pelatihan terhadap program pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kegiatan ini akhirnya diputuskan menggunakan tatap maya karena mengingat situasi saat ini masih kondisi pandemi COVID. Namun untuk peralatan itu didistribusikan ke guru-guru untuk bahan supaya mereka bisa praktikum secara mandiri di tempat masing-masing. Tentunya dengan bimbingan dari mentor. Seperti itu. Nah, ini proses guru berlatih dan ketika guru sudah menerima alat yang didistribusikan, adapun video kegiatan dapat dilihat di laman YouTube seperti link yang tertera. Nah, berikut adalah beberapa hasil respon dari peserta pelatihan. Nah, dari 15 peserta, adapun yang mengisi respon adalah 14 orang. Kurang lebih untuk respon yang diberikan yaitu secara bulat atau 100% peserta menyatakan bahwa aplikasi virtual reality ini sangat tepat digunakan dalam pembuatan media pembelajaran sesuai dengan tagihan atau tuntutan pembelajaran abad 21. Kemudian, untuk kemudahan dalam penggunaan aplikasi Melia Lab itu masih 50-50, jadi sebagian mengatakan sulit dan sebagian mengatakan mudah. Ada kemungkinan yang mengatakan sulit ini karena pertama kali baru mencoba, sehingga perlu ada adaptasi terhadap peralatan dari aplikasi Melia Lab. Kemudian, sebagian besar atau hampir 90% para peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan sesuai dengan tagihan saat ini. Dan 100% atau keseluruhan peserta menyatakan bahwa program pelatihan ini perlu dilakukan secara berkala.
Adapun simpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini, itu yang pertama adalah program ini telah dapat meningkatkan pemahaman awal tentang konsep aplikasi VR dalam pembelajaran bagi guru tingkat SMP dan SMA di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng melalui kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis realitas virtual dengan aplikasi MiliaLab. Yang kedua, program pengabdian kepada masyarakat ini telah dapat meningkatkan kemampuan teknis awal dalam pengembangan aplikasi VR dalam pembelajaran bagi guru tingkat SMP dan SMA di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buleleng melalui kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis virtual reality dengan aplikasi MiliaLab. Adapun saran yang dapat disampaikan secara umum, peserta pelatihan memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan ini dan mengusulkan agar program pelatihan seperti ini dilakukan secara berkala. Kemudian, masukan-masukan yang dapat diberikan, pelatihan ini bisa dilakukan nantinya secara tatap muka langsung, tentunya jika kondisi pandemi telah berakhir. Kemudian, yang kedua, bagian tutorial penggunaan aplikasi dibuat lebih rinci kembali, sehingga mudah untuk digunakan oleh guru atau dapat menuntun guru-guru ketika mencoba. Dan yang terakhir, waktu pendampingan sekitar 1 bulan sesuai dengan batas berlakunya akun aplikasi mungkin dapat diperpanjang kembali. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.